Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita lihat dari depan sampai belakang luar biasa. Nanti berkat Tuhan boleh kita nikmati. Ya, kita patut bersyukur apapun keadaan kita saat ini. Karena dengan bersyukur kita dapat menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, salam sehat semuanya. Kita percaya saat ini kita datang ke rumah Tuhan dengan bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan begitu baik bagi kita setiap hari sepanjang minggu maupun setiap waktu Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tapi yang kita sembah adalah Bapa yang setia, dimanapun kita berada, Tuhan Allah selalu bersama kita. Puji nama Tuhan. Pada pagi ini kita akan mulai ibadah kita kita percaya, kita mau pimpinan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Kita mau menikmati dan merasakan ibadah kita dengan pujian dan penyembahan yang kita naikkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan kita. Allah El Shaddai, Allah yang besar yang kita sembah. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian. Allah
kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua ini karena kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ingin beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau lawati kami semua. Sukacita menjadi bagian buat kami yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya bagian sukacita itu pada pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, baik kolektan, khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang ditabur kebenaran firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pulang membawa berkat yang besar daripada Engkau sendiri. Terima kasih, terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya dengan ibadah ada janji Tuhan. Banyak janji Tuhan bagi kita kalau kita beribadah, ya. Tapi puji Tuhan, pada saat ini kita datang dengan bersyukur dan berterima kasih, begitu baik Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Yuk, mungkin bersalaman, depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Kita katakan bersyukur senantiasa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, semuanya sumbernya ya. Senyum yang luar biasa. Capsoden aja kalah ya. Dengan melihat senyuman Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita percaya bahwa berkat Tuhan luar biasa bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Amin. Haleluya. Hari tanpa ucap syukur.
semuanya. Haleluya. Masih tetap kita berdiri, kita percaya. Ya, kita masih kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Kita juga pujian kita. Hatiku percaya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Luar biasa. Tuhan bagi kita semuanya ya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Yud.
Puji Tuhan, persembahan pujiannya biar menjadi berkat bagi kita semuanya, dan seluruh pemuda semua menjadi alatnya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk isi dengan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita percaya firman Tuhan yang menuntun kita di dalam setiap hidup kita. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita mau berserah di dalam Tuhan. Kita yang menyanyikan pujian kita, tetap hatiku bersyukur. Amin. Walaupun dalam keadaan apapun keadaan kita saat ini, kita percaya kita punya Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku.
Walaupun keadaan kita tak sejalan dengan rencana kita, tapi Tuhan yang terbaik bagi kita. Saat sekeliling kita yang selalu mengecewakan, tapi Tuhan yang terbaik bagi kita. Mari saudara, kita nikmati pujian ini, begitu baik. Baik Tuhan itu bagi kita. Sampai saat ini pun kita menikmati berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita tidak dapat membahas tentang kebaikan tapi kami dari hati kami yang mendalam Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyenangkan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang paling baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kami alami Tuhan, tetap ajar kami selalu bersyukur dan tetap bersyukur Bapa. Karena ada maksud dan rencana yang indah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ajar lidah dan bibir kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Bapa. Ajar setiap mulut kami Tuhan menjadi penyembah-Mu yang benar Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan telah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tetap firman-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu Tuhan, jalan yang benar, jalan yang benar baik Tuhan, Engkau akan berikan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Jamah kehidupannya, jamah lidah bibirnya Tuhan, sehingga hanya perkataan-Mu Tuhan yang berlaku di dalam kehidupannya Tuhan. Jamah Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami yang hadir di tempat ini, jemaat-Mu Tuhan, diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan dibuka jalan Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang Bapa, membawa kemenangan, membawa kesembuhan, membawa berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan, urapi mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan menjadi saluran berkat di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami percaya ketika kami memberikan yang terbaik Tuhan, maka yang terbaik juga Tuhan pasti Engkau akan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Acara selanjutnya tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengar sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Yes, yes, yes. Luar biasa. Menyampaikan terima kasih kepada Gembala Sidang yang percaya kami untuk melayani siang hari ini. Saudara, kita langsung saja ke pembacaan kita. Saya ambil atau saya kutip di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya mengajak kita baca bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat 2, dan ayat 10 kita baca bersama-sama. Judul perikopnya semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 2, 3.
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bersama 2-3, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Saya beri tema sesuai dengan judul perikop yang diberikan lain. Semuanya adalah kasih karunia. Saudara, kita masih berada pada tanggal 3 sampai 5 kemarin. Kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan, ya, sebagai bukti karya penebusan bagi kita. Dalam pembacaan kita ini, saudara, Rasul Paulus ya memberikan gambaran, ya. Dalam pembacaan ini dia membagi dua bagian. Bagian yang pertama adalah, saudara, bagaimana ya manusia yang adalah ciptaan Allah yang sempurna. Dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, ternyata saudara, pada dasarnya gambar dan rupa Allah itu sudah rusak. Ya. Ayat 1 sampai ayat 3 memberikan kepada kita gambaran bagaimana kebobrokan manusia, bagaimana manusia hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam jalan dunia ini, bahkan dikatakan mentaati jalan penguasa-penguasa angkasa. Kalau kita baca Efesus 6, katakan penghulu dunia yang gelap. Sehingga kita lihat kejahatan sekarang ini ya sangat-sangat jahat dan sangat-sangat bengis. Bukan hanya kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi banyak juga orang Kristen melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan apa yang namanya tadinya Tuhan menciptakan segambar dan serupa. Ya, gambar Allah telah rusak dan hancur sehingga manusia tidak lagi dalam jalan Allah. Sehingga manusia tidak lagi seide dengan Tuhan, tidak lagi dalam rencana Allah. Bahkan saudara, dikatakan ya justru sebaliknya, kehidupan manusia adalah suatu kehidupan yang melanggar ya
dan juga dikatakan kita telah mati oleh dosa-dosa, pelanggaran dan kejahatan kita, dan dikatakan oleh firman Tuhan, sepatutnya lah kita orang-orang yang harus dimurkai, mendapat hukuman, ya. Oleh sebab itu saudara, Rasul Paulus menggambarkan bahwa seluruh kehidupan manusia sudah dikuasai oleh pikiran daging, jalan daging, dan menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan di pasal 3 bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Ayatnya yang ke-9 sampai 20, ya. Lalu saudara, ayatnya yang ke-10 sampai 12 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Oleh sebab itu saudara, di ayatnya yang ke-23 pasal 3, Rasul Paulus berkata dengan tegas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadi ada kalimat bahwa tidak berguna, ya. Manusia tanpa Tuhan tidak berguna, ya. Kehidupan kita, apapun yang kita miliki di dunia ini, sebanyak apapun, sekaya apapun, tanpa Allah, maka semua adalah sia-sia. Lalu Rasul Paulus menulis surat pada jemaat di Roma, Roma 6 ayat 23. Dia berkata, sebab upah dosa ialah maut. Ya, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, itulah keadaan manusia yang tidak lagi serupa segambar dengan Allah. Tetapi saudara, puji Tuhan, ya, kita hari ini ada di sini bukan kebetulan, tapi karena kita semua ada dalam rencana Allah. Tapi kita semua ada dalam anugerah Allah. Tapi kita semua sudah dipulihkan oleh Tuhan, ya, yang tadinya patut dimurkai. Tetapi saudara, kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Sehingga firman Tuhan berkata ayat 4 saudara sampai ayatnya yang ke-9. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, suatu saudara, perbandingan yang terbalik, ya, sangat-sangat terbalik. Dikatakan ayatnya yang ketiga, seharusnya kita dimurkai, ya, dapat hukuman yang kekal karena kehidupan
yang lama yang kita hidupi, ya, yang kita turuti dari seluruh keinginan-keinginan duniawi, tetapi dikatakan oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan jelas saudara, ayatnya yang ke-6 katakan tujuan kita, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan juga kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Saudara, berkat hari ini yang akan saya bawa saudara, berkat rohani. Ya, kita harus perlu tahu tujuan hidup kita yang paling berharga saudara. Sekalipun apa yang ada di dunia ini kita butuhkan, sekalipun itu memang diberikan kepada kita dan itu tidak salah, tetapi juga jangan sampai kita terlalu fokus dengan dunia ini, tapi kita juga harus melihat bagaimana Allah dalam kasih karunia-Nya memberikan kepada kita keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, sekalipun ya tidak terjadi sesuai dengan rencana kita, pastinya saudara, dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Betapa kita tidak bersyukur saudara, kita adalah debu, ya. Kita dikatakan hanya cacing saja. Bahkan Alkitab berkata kita tidak lebih dari uap yang ada lalu menghilang. Bahkan dikatakan juga manusia itu seperti rumput adanya pagi, tetapi sore sudah tidak ada lagi. Mazmur berkata, siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Oleh sebab itu saudara, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ayat 8 tadi, bukan karena kita, ya, bukan karena siapa kita, tapi karena kasih karunia Allah dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, saudara, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada amin saudara? Saya lihat di sini pada tegang semua. Saya juga jadi kagok ya, seperti belum kenal sama saya. Saya tidak pintar melucu, ya. Saya sampaikan apa yang disuruh Tuhan sampaikan. Poin-poin buat kita untuk kita pegang, ya. Kalau kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 11, peganglah apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat dikatakan di atas, aku datang segera. Amin. Apa yang harus kita pegang? Apa yang ada, harta kekayaan kita, ayo kita pegang, jangan sampai dicuri. Tapi saudara, yang lebih penting lagi, apa yang harus kita pegang, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa kita ini mahal harganya di hadapan Tuhan. Amin. Ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas perak, ya. Emas perak dan segala apa yang ada di dunia ini suatu saat nanti akan berakhir, tetapi kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan, itulah jaminan kita untuk selama-lamanya. Amin. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, ya. Kita bukan hanya mahal, ya, dihargai setinggi-tingginya oleh Tuhan, tapi saudara, Tuhan bayar tunai, Tuhan bayar cash, ya, lunas, tidak kredit, ya. Oleh sebab itu saudara, keselamatan kita sangatlah mahal dan sangat berharga. Amin.
Ada yang mau katakan haleluya? Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas karya penebusan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, satu-satunya jaminan keselamatan dalam Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain selain dari jalan Yesus Tuhan. Ya, karena hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara, saya ajak kita saudara membaca di Efesus pasalnya yang pertama. Ternyata saudara ada rahasia yang perlu kita ketahui, bahwa betapa Allah sangat menghargai kita, betapa Dia beli kita dengan harga yang lunas dibayar. Ya, Efesus 1 saudara ayat 3 berkata, judul perikomnya dikatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, garis bawahi ya, berkat rohani saja Dia berikan, apalagi berkat jasmani. Saudara, ketika kita lahir di dunia ini, pasti semua sudah diperhitungkan oleh Allah. Sedemikian juga orang tua kita mempersiapkan sedemikian rupa kelahiran anaknya. Tetapi saudara, ada berkat-berkat rohani yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih berharga. Apa itu saudara? Ayat 4. Ayat 4 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, saya sering mendengar kalimat seperti ini. Bagaimana kita dapat melawan atau mengalahkan iblis? Ya, iblis itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, sedangkan kita baru lahir tahun berapa sesuai dengan usia kita ya. Tetapi saudara, rahasia ini kita baca, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti saudara, apa adanya kita saat ini sudah ditentukan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Amin. Ada yang dapat mengerti? Amin. Kalau kita sudah dipilih, berarti kita sudah ada belum saudara? Halo? Sudah ada? Sudah? Ada ayat yang mengatakan saudara, Yesus itu sudah ditentukan, tetapi saudara baru diwujudkan kurang lebih 2026 tahun yang lalu. Sama dengan kita, kita sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan, tetapi baru diwujudkan pada hari kelahiran dan tahun kelahiran kita. Nggak ada yang katakan wow. Amin. Kita sudah ada sebelum dunia dijadikan. Amin. Nggak ada yang bisa wow. Kita luar biasa. Wah saudara, coba katakan ke diri kita, wow, aku luar biasa. Ternyata aku sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, tengok kanan kiri. Jangan bilang, oh lu jelek, nggak ada yang jelek. Oh, lu juga luar biasa. Amin. Oleh sebab itu saudara, jadilah orang Kristen yang apa ya? Wow, optimis ya. Kadang-kadang saya lihat banyak orang Kristen, waduh, ya gampang tersinggung, gampang kalah. Ya, waktu berdebat, Yesus, kamu kok katanya Tuhan kok mati? Iya ya, kok Tuhan saya mati? Dia tidak agama, saudara. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa Allah sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan, dan kita juga sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum
dunia dijadikan. Amin. Oleh sebab itu jadilah orang Kristen yang kuat, yang kokoh, yang tertahan terhadap masalah dan persoalan. Sekalipun tidak jadi sesuai dengan apa yang saya pikirkan, jangan tinggalkan Tuhan. Sekalipun masalah, ya, gunung ini tak berpindah, ya, sekalipun Ayub dalam satu hari kehilangan seluruh harta bendanya, kambing dombanya, ya, lembu sapinya, anak-anaknya yang cantik ganteng, istrinya mengkhianati dia, tapi dia tetap berkata, Tuhan itu baik. Amin. Kenapa saudara? Karena punya spirit, ya. Bagaimana saudara kita sekarang ini tidak ditentukan, ya. Saya katakan kepada jemaat, memang mereka masuk Kristen karena nikah, ya. Tetapi saya bilang, ibu jadi Kristen bukan karena ikut suami, ya, tetapi karena Tuhan sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari pandang diri kita, jangan pandang rendah. Di siapapun kita berhadapan, ataupun mungkin saudara berdebat, ya, dengan orang lain dan kita dijelek-jelekan, katakan saja kepada dia, aku hebat, ya. Jangankan Tuhan saya aja hebat. Apa kehebatanmu? Saya sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Amin. Sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara, sudah dipilih oleh Tuhan. Apalagi saudara, anak-anak zaman sekarang, milenial atau Gen Z? Atau ke Gen Z? Ya, Gen Z, ya. Saudara, menurut peta zaman ini, ya, usia bumi ini seharusnya 600 tahun, ya. 2000 tahun dari zaman Adam sampai Abraham ke Yesus 2000 tahun. Harusnya tahun 2000 dia sudah datang. Tapi saudara, ada bonus, ya, 26, ya, sekarang 2026. Saudara, seandainya Yesus tepat waktu, ya, dia datang tahun 2000, maka generasi Gen Z ini nggak ada. Benar nggak saudara? Siapa di sini lahir tahun 2000 ke atas? Oh, nggak ada yang ngaku. Ya. Harus bersyukur, ya. Oleh sebab itu anak-anak muda sekarang, saya bilang, anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang dapat kasih karunia lebih dan lebih, ya. Apalagi kita, ya. Petrus berkata, banyak orang yang mengolok, mengejek Tuhan dari kalangan orang Kristen. Tuhan katanya mau datang, nggak datang-datang juga. Sama juga dari dulu sampai sekarang ini nggak ada berubah. Tapi saudara, Tuhan bilang, anggaplah kesabaran saya sebagai kesempatan bagimu untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita saat ini saudara, jangan terganggu, ya, dengan situasi kondisi yang kau alami. Jangan mundur dengan tembok yang tebal di depanmu. Pada akhirnya saudara, Ayub 42 ayat 2, ya, Ayub berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Beritahu kepada diri kita bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Kasih tahu saudara, apa masalahmu, apa persoalanmu. Kasih tahu dirimu. Kalau sudah kasih tahu dirimu, kasih tahu tetanggamu. Tetangga gereja, ya, jangan tetangga rumah. Tahu-tahu saudara pulang, masih tahu tetangga. Kanan kiri, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sepertinya memang di sini nggak ada yang punya masalah, ya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Memang jemaat-jemaat hebat sudah merayakan, ya. Berapa tante? Waduh, udah 52. Ya, berarti memang sudah top, markotop, ya, imannya, ya. Oleh sebab itu firman itu hanya mengingatkan lagi, ya,
bahwa aku orang hebat. Ya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku punya Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua ayat 5. Ayat 5 di dalam Efesus pasal 1 berkata begini. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tadi dipilih sebelum dunia dijadikan. Sekarang saudara ditentukan dari semula sebelum dunia dijadikan menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalau anak-anak saudara pasti dapat bagian dari orang tua, amin. Entah itu berkat jasmani, entah itu berkat rohani, iya enggak? Mak minta jajan mak, wah seenaknya. Ya, tapi jangan sampai kayak yang di TikTok ya. Mak beli iPad ya atau iPhone ya. Lo cari di lemari, nggak ada duit mak, kakak doang. Ya udah coret lah nama di kakak. Orang sudah tahu kemampuan orang tua segimana. Ah itu anak-anak yang tidak tahu diri ya. Tapi saudara, orang tua bekerja keras, berusaha. Khususnya orang Batak ya. Untuk apa sih kita bekerja berusaha? Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Dan saya rasa semua begitu ya. Saya bekerja keras om. Ya, saya kaya raya. Untuk siapa? Untuk tetangga. Wow. Aneh, bin ajaib ya. Tapi saudara, saya akan percaya juga Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan dan menentukan kita menjadi anak-anak Allah. Ada ayat yang berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi saudara, ini tidak terpanggil, langsung terpilih sebelum dunia dijadikan. Lalu menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kehendaknya. Dua tujuan menjadi anak-anak Allah, saudara. Memiliki ya hak untuk mewarisi seluruh harta kekayaan jasmani dari Tuhan. Sebab Tuhan ciptakan langit dan bumi ini untuk manusia adanya. Amin. Cuma banyak orang Kristen yang iri, kata pemazmur ya. Jangan iri kalau orang berhasil dalam hidupnya. Iya tuh, yang gak bertuhan, yang nggak percaya Yesus lebih kaya dari saya. Ya, kalau begitu saya berhenti beribadah saja. Ya, kalau begitu saudara, siapa yang salah? Berarti kita yang belum ada dalam jalur yang benar. Dan tujuan yang kedua saudara, yang pasti ya dikatakan di Efesus 2 ayat 6 tadi, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Berkat-berkat rohani yang tersimpan di sorga, salah satunya saudara, dan yang terpenting dalam kehidupan kita saudara, adalah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Saya heran saudara, kalau ada orang Kristen saudara ditanya, pasti nggak kamu masuk sorga? Saudara jawab apa? Pasti enggak saudara? Pasti. Pastinya di mana saudara? Ada yang tahu pastinya di mana? Saudara, di Yohanes 14, jangan gelisah hatimu. Ya, aku menyediakan tempat di rumah Bapakku. Kalau sudah jadi saudara, apa katanya? Aku akan datang menjemput dan membawa engkau ke tempat di mana aku berada. Saudara, kalau ada orang undang saya, ayo Pak, mari makan ke rumah saya. Ya, naik taksi atau naik Grab. Ya, saudara, kita jalan, kita pakai map. Ya, yang lebaran kemarin saudara, di jalan raya penuh mobil, di sawah-sawah juga penuh mobil. Kenapa mobil ini ada di sawah-sawah? Ya, kami ikut map. Ternyata mau cari jalan keluar yang terbaik, malah mampet di sawah ya berhari-hari. Tapi saudara, jalan ke surga itu pasti. Kenapa? Dia yang punya surga yang dapat tang jemput ya.
Mau nyasar lagi di mana, saudara? Itu aja satu jawaban kita. Orang dia yang berjanji, dia yang akan datang jemput, membawa kita supaya di mana tempat dia berada, kita pun berada. Itulah kekristenan yang harus kita pegang, akui, dan beritakan. Oleh sebab itu saya tutup dengan pembacaan kita, saudara, di kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-8, saudara. Roma pasalnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama, saudara, ayatnya yang ke-29 dan 30. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30 sudah dapat. Kita baca bersama 2-3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dimuliakan itu, saudara, artinya sudah bersama-sama dia dalam kemuliaan. Kalau kita sebut sekarang Yerusalem yang baru, jangan kita ke sana dulu, ya. Masih ada banyak tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan nyanyikan lagu Ku Telah Mati Bukan Dengan Barang Fana. Saya memberi pesan firman, saudara, oleh karena begitu besar kasih karunia dalam hidup kita, oleh karena dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, mari kita hargai karya penebusan Yesus. Mari kita hargai keselamatan. Jangan sia-siakan hidup kita, ya. Tinggalkan hidup kita yang lama, dan biarlah kita makin setia di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, sudah, saya yakin percaya kehidupan rohani kita akan semakin diberkati, dan berkat-berkat jasmani juga akan menyertai kita. Nyanyikan pujian Ku Telah Mati Bukan Dengan Barang Fana.
yang senantiasa menyertai kami. Buat segala kasih, buat segala kemurahan, buat segala anugerah-Mu, buat keselamatan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau telah menebus kami dengan cara hidup kami yang lama. Dosa-dosa, kesalahan, kekurangan, pelanggaran kami juga mengikuti hati, pikiran, dan keinginan dunia. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu sehingga kami diselamatkan. Dengan darah-Mu yang mahal, dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, darah yang suci. Biarlah Tuhan Yesus Engkau juga meluruskan dan menyucikan kami semua yang telah ditebus oleh Tuhan, sehingga kami berjalan dalam dunia ini tetapi juga berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keselamatan Kau berikan kepada kami itu adalah jaminan yang Kau telah berikan sebelum dunia dijadikan, dan kami harus pertahankan itu, tidak menjadi sia-sia, sehingga Tuhan, hidup rohani kami makin bertambah, makin maju. Dan juga Tuhan, kami pakai kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan semakin bertambah-tambah setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua. Kami sambut kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Bersyukur, bersyukur. surga, kami datang mengucap syukur kepadamu atas pertolonganmu kepada kami dari awal pertengahan sampai selesai. Kau memberkati semua kami jemaatmu, Kau menolong kami di setiap masalah persoalan kami, memberi selalu kami kemenangan sehingga kami semakin setia di dalam Tuhan. Begitu juga yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Engkau Tuhan semakin mengurapi, memakai setiap talenta mereka dan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Kami Tuhan satukan hati, iman dan doa kami bagi jemaat-jemaatmu yang tidak sempat beribadah minggu ini, apapun masalah persoalan mereka, sakit, lemah, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan, supaya minggu yang akan datang bersama-sama dengan kami lagi datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu juga, menyatukan hati iman dan doa kami, berdoa bagi kekasih-kekasih yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Siga Lingging, Saudari Eri Taidi, Bapak Toga Torok, Saudari Dalia Siombing, Ibu Yuliana Wikamta, Saudara Ari Tala. Tuhan Yesus, mereka yang anugerahkan Tuhan setahun bertambah usia mereka, anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah menyertai mereka, segala kebaikan-kebaikan-Mu sudah mereka alami,
Kami juga berdoa biarlah berkat-Mu semakin melimpah atas hidup mereka. Berkat yang besar, berkat yang baru, berkat yang banyak Tuhan. Berkat-berkat jasmani, berkat rohani, pemeliharaan, kesehatan, kekuatan, panjang umur. Menyakan kepada mereka. Dan di usia yang baru, mereka semakin sungguh-sungguh semakin setia dalam melayani dan setia beribadah kepada Tuhan. Makasih Tuhan, kami juga doakan buat Bapak Nana yang sakit. Tuhan, sakit penyakit yang dialami tentunya membawa dia dalam keadaan menderita. Tetapi Yesus datang untuk menebus dan untuk menyucikan kami. Bahkan Tuhan, Engkau berkata dan berjanji oleh pilur-pilur Tuhan, segala penyakit disembuhkan. Mari Tuhan, Kau jamah tangan Tuhan yang kuat kuasa itu, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit disembuhkan, diangkat. Tuhan, berikan kesehatan dan pemulihan bagi Bapak Nana, supaya kesehatan dan kesembuhan dia mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah. Kau Tuhan tolong mereka dari tingkat SD sampai tingkat kuliah, memberikan mereka kepintaran, hikmat, dan semua ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan. Karuniakan kepada mereka dan lindungi, jaga mereka dimanapun mereka berada. Hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati segala kebutuhan keperluan mereka. Yang berdoa buat anak-anak pemuda remaja Tuhan, Engkau juga berkati. Kau pakai Tuhan hari-hari anak muda untuk Tuhan mereka berhasil beruntung. Mereka Tuhan menduduki jabatan-jabatan penting di dunia rohani, di dunia sekuler, supaya anak-anak kami ini Tuhan pakai dengan luar biasa, diberkati untuk menjadi berkat. Anak-anak yang adalah Tuhan karunia kepada kami, supaya mereka semua dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan buat setiap pergumulan jemaat-Mu. Tidak terbatas kuasa-Mu, tidak terbatas jawaban doa-Mu. Memberikan yang terbaik bagi setiap pergumulan mereka Tuhan, dan menjawab dari tempat yang maha tinggi. Memberkati pekerjaan usaha jemaat-jemaat-Mu, apapun bentuk usaha pekerjaan mereka. Engkau Tuhan buka pintu berkat, pintu anugerah, pintu mujizat-Mu. Karuniakan berkat berlimpah-limpah, sesuai bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan dan doakan. Karena kami percaya kepada Tuhan adalah sumber dari segala sumber berkat. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu kepada Tuhan. Biar kasih kemurahan anugerah-Mu menaungi, menjaga mereka. Jaga dari segala mara bahaya, malapetaka, roja, kecelakaan, oknum-oknum itu bertanggung jawab, virus, sakit, penyakit sekalipun. Kami Tuhan terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Dan kami seutuhnya juga boleh datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami satukan hati iman doa kami bagi Ibu Gembala di tempat ini. Kau pelihara dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberikan kesehatan. Kau juga Tuhan akan menjaga, melindungi, mengaruniakan terus kepada Ibu Gembala hikmat, urapan-Mu, kewahyuan, memimpin jemaat-jemaat-Mu di tempat ini dapat mengenal Tuhan. Dan mereka semakin kuat dan semakin sungguh-sungguh dan memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini. GPD Griat 50 Tuhan, Kau memberkati Tuhan gereja-Mu, Kau berkati jemaat-Mu, Kau berkati pelayanan, Kau memberkati juga setiap kegiatan ibadah. Bahkan Tuhan Engkau memberkati dengan jiwa-jiwa baru memenuhi tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kepada-Mu bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, Tuhan pelihara, jaga, lindungi dari segala Tuhan keadaan yang tidak baik. Engkau Tuhan beri keamanan, kenyamanan. Tuhan memberkati juga pemimpin bangsa dan negara kami, untuk Tuhan mereka dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, supaya bangsa dan negara ini diberkati oleh Tuhan. Dan kuasa-Mu juga turun sehingga banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga dengan kota Kabupaten Bekasi Tuhan yang kami tinggal, Tuhan juga memelihara, menjaga, dan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami siang hari ini.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sumber segala sumber berkat, cinta kasih dan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan pengantaran yang manis dari Allah Roh Kudus tinggal mengikat, mempersatukan kita, menyertai kita dalam damai sejahtera sukacitanya saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, dengan percaya, didasarkan di dalam satu nama yang heran, nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. GPD Jemaat Pria 50 Meter Tamun Cibitung, kita telah dipilih dan ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan. Mari kita makin semangat dan makin setia dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala, makin sehat, makin kuat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya.